Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggris Agita Isnabila dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan antara asuransi dengan perjudian. Abstrak, asuransi dan perjudian seringkali dianggap memiliki kemiripan dalam hal ketidakpastian dan resiko yang terlibat. Namun, kedua konsep ini memiliki perbedaan yang mendasar yang perlu dipahami. Tulisan ini mengeksplorasi perbandingan antara asuransi dan perjudian dengan menganalisis karakteristik, tujuan, dan implikasi hukum masing-masing. Pembahasan akan difokuskan pada aspek seperti pengelolaan resiko, pembayaran premi, penentuan hasil, dan peran masing-masing dalam masyarakat. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan fundamental antara asuransi sebagai mekanisme proteksi dan perjudian sebagai aktivitas beresiko. Demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menghadapi resiko dan membedakan antara perilaku yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Latar belakangnya adalah asuransi dan perjudian merupakan dua konsep yang seringkali dianggap memiliki kemiripan dalam hal melibatkan resiko dan ketidakpastian. Namun, pada dasarnya keduanya memiliki perbedaan mendasar yang perlu dipahami secara komprehensif. Perbedaan ini menjadi semakin penting untuk digarisbawahi mengingat implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang melekat pada masing-masing konsep. Asuransi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan modern, baik bagi individu maupun bisnis. Pada intinya, asuransi bertindak sebagai mekanisme pengalihan risiko di mana pihak bertanggung jawab membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk menerima kompensasi jika terjadi kerugian atau peristiwa yang tidak diinginkan. Prinsip utama asuransi adalah resiko di antara banyak orang, sehingga beban kerugian individu dapat diminimalkan. Dengan demikian, asuransi memberikan rasa aman dan pelindungan finansial bagi pemegang polis. Sebaliknya, perjudian pada dasarnya melibatkan risiko yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam perjudian, seseorang sukarela memasang taruhan dengan harapan memenangkan jumlah yang lebih besar dari taruhan awal mereka. Keputusan untuk bertaruh didasarkan pada peluang dan keberuntungan, bukan pada upaya sistematis untuk mengelola resiko yang dilakukan dalam asuransi. Salah satu perbedaan mendasar antara asuransi dan perjudian terletak pada hukum, tujuan, dan motivasi di balik masing-masing aktivitas. Asuransi dirancang sebagai alat proteksi finansial untuk mengidampak kerugian yang tidak terduga. Sedangkan perjudian lebih merupakan aktivitas beresiko yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial cepat. Selain itu, asuransi diatur oleh hukum dan peraturan yang ketat untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga integritas induksi. Perusahaan asuransi harus mematuhi persyaratan modal, cadangan, dan praktis akuntansi yang transparan. Di sisi lain, perjudian sering kali diatur secara perbedaan di berbagai yurisdiksi, dengan beberapa negara melarang atau membatasi aktivitas ini karena alasan moral dan sosial. Dari perspektif ekonomi, asuransi memainkan peran penting dan menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan proteksi finansial, asuransi kemungkinan individu dan bisnis untuk mengambil risiko yang lebih besar dan berinvestasi dengan lebih percaya diri. Sebaliknya, perjudian seringkali dikritik karena potensi dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat seperti kecanduan, utang, dan masalah sosial lainnya. Perbedaan lain yang diperhatikan adalah pengelolaan risiko dan penentuan hasil dalam asuransi. Perusahaan asuransi mengelola risiko melalui aktuaria dan analis data, serta menyebar risiko di antara banyak pemegang polis.
Premi dihitung berdasarkan probabilitas kerugian dan biaya operasional. Sebaliknya dalam perjudian, hasil ditentukan oleh peluang dan keberuntungan, bukan oleh pengelolaan resiko yang sistematis. Meskipun asuransi dan perjudian sama-sama melibatkan ketidakpastian dan risiko, perbedaan mendasar dalam tujuan, motivasi, regulasi, dampak ekonomi, dan pengelolaan risiko membuat keduanya menjadi konsep yang sangat berbeda. Pemahaman yang jelas tentang perbedaan ini sangat penting untuk membuat keputusan yang bijak bertanggung jawab dalam menghadapi risiko, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Identifikasi masalahnya, meskipun asuransi dan perjudian keduanya melibatkan unsur resiko dan ketidakpastian, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang seringkali diabaikan atau kurang dipahami oleh masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dalam menghadapi risiko. Pertama, terdapat kebingungan tentang tujuan dan motivasi di balik asuransi dan perjudian. Asuransi dirancang sebagai mekanisme proteksi finansial untuk mengurangi dampak kerugian yang tidak terduga. Sedangkan perjudian lebih merupakan aktivitas berisiko yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial cepat. Namun, perbedaan mendasar ini seringkali tidak dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Kedua, kurangnya pemahaman tentang perbedaan dalam hal regulasi dan implikasi hukum antara asuransi dan perjudian. Asuransi diatur oleh hukum dan peraturan yang ketat untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga integritas industri. Sementara perjudian sering diatur sebagai berbeda di berbagai yurisdiksi, dengan beberapa negara melarang atau membatasi aktivitas ini. Ketiga, terdapat kesalahpahaman tentang perbedaan dalam pengelolaan risiko dan penentuan hasil antara asuransi dan perjudian. Dalam asuransi, perusahaan mengelola risiko melalui aktuaria dan analisis data, serta menyebarkan risiko di antara banyak pemegang polis. Sebaliknya, dalam perjudian hasil ditentukan oleh peluang dan keberuntungan, bukan oleh pengelolaan risiko yang sistematis. Keempat, kurangnya pemahaman yang tentang dampak ekonomi dan sosial yang berbeda antara asuransi dan perjudian. Asuransi memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan perjudian seringkali dikritik karena potensi dampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Identifikasi masalah ini menyoroti pentingnya memahami perbedaan mendasar antara asuransi dan perjudian. Dengan memahami perbedaan ini secara komprehensif, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi risiko, serta menghadapi persepsi keliru yang dapat menyebabkan konsekuensi negatif. Pembahasan di sini untuk memahami perbedaan mendasar antara asuransi dan perjudian, perlu dieksplorasi beberapa aspek kunci yang membedakan keduanya, seperti tujuan, motivasi, regulasi, pengelolaan, risiko, dampak ekonomi dan sosial, serta implikasi hukum. 1. Tujuan dan motivasi. Asuransi dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan proteksi finansial dan mengurangi dampak kerugian yang tidak terduga. Motivasi di balik asuransi adalah berbagi risiko di antara banyak orang, sehingga beban kerugian individu dapat diminimalkan. Sebaliknya, perjudian dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keberuntungan finansial cepat melalui pengambilan risiko yang disengaja. Tujuannya bukan untuk mengelola risiko, melainkan untuk mengeksploitasi peluang dengan harapan memenangkan taruhan. 2. Regulasi dan implikasi hukum. Asuransi diatur oleh hukum dan peraturan yang ketat untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga integritas industri. Perusahaan asuransi harus mematuhi persyaratan modal, cadangan, dan praktik akuntansi yang transparan. Di sisi lain, perjudian seringkali diatur secara berbeda di berbagai yurisdiksi, dengan beberapa negara melarang atau membatasi aktivitas ini karena alasan moral dan sosial. Perbedaan regulasi ini mencerminkan pandangan masyarakat terhadap asuransi sebagai kebutuhan dan perjudian sebagai aktivitas yang berpotensi merugikan. 3. Pengelolaan risiko dan penentuan hasil dalam asuransi.
Perusahaan mengelola risiko melalui aktuaria dan analis data yang kompleks. Risiko disebar di antara banyak pemegang polis sehingga kerugian individu dapat diminimalkan. Premi asuransi dihitung berdasarkan probabilitas kerugian dan biaya operasional. Sebaliknya, dalam perjudian, hasil ditentukan oleh peluang dan keberuntungan, bukan oleh pengelolaan risiko yang sistematis. Perjudian mengandung risiko yang lebih besar dan tidak ada upaya sistematis untuk mengurangi risiko tersebut. 4. Dampak ekonomi dan sosial. Asuransi memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan proteksi finansial, asuransi memungkinkan individu dan bisnis untuk mengambil risiko yang lebih besar dan berinvestasi dengan lebih percaya diri. Sebaliknya, perjudian seringkali dikritikkan potensi dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat, seperti kecanduan, utang, dan masalah sosial lainnya. Meskipun perjudian dapat memberikan pendapat bagi pemerintah melalui pajak, dampak negatifnya terhadap masyarakat seringkali dianggap lebih besar. 5. Implikasi hukum. Asuransi diatur oleh hukum kontrak dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan pelindungan konsumen. Pemegang polis memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam kontrak asuransi, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Sebaiknya, perjudian seringkali berada di wilayah abu-abu dari segi hukum, dengan berbagai tingkat legalitas di berbagai yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, perjudian bahkan dianggap sebagai aktivitas ilegal yang dapat mengakibatkan sanksi hukum. Meskipun asuransi dan perjudian sama-sama melibatkan unsur resiko dan ketidakpastian, perbedaan mendasar dalam aspek ini membuat keduanya menjadi konsep yang sangat berbeda. Asuransi merupakan mekanisme protek finansial yang diatur oleh hukum yang didasarkan pada pengelolaan risiko yang sistematis, sementara perjudian lebih merupakan aktivitas beresiko yang motivasinya adalah keuntungan finansial cepat dan sangat bergantung pada keberuntungan. Pemahaman yang jelas tentang perbedaan ini sangat penting untuk membuat keputusan yang bijak dalam bertanggung jawab dan menghadapi risiko. Masyarakat perlu menyadari bahwa asuransi adalah alat yang legitimate dan bermanfaat untuk mengelola risiko, sedangkan perjudian mengandung risiko yang lebih besar dan dapat membawa konsekuensi negatif jika tidak dilakukan dengan baik. Dengan memahami perbedaan mendasar antara asuransi dan perjudian, individu dan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang bagaimana menghadapi risiko dalam kehidupan sehari-hari. Asuransi dapat menjadi pilihan yang tepat untuk melindungi diri dari kerugian finansial yang tidak terduga. Sementara perjudian harus dilakukan dengan bijak dan batas-batas yang wajar untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Baik, kesimpulannya di sini, meskipun asuransi dan perjudian keduanya melibatkan unsur risiko dan ketidakpastian, terdapat perbedaan mendasar yang membedakan keduanya. Pemahaman yang jelas tentang perbedaan ini sangat penting untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi risiko dalam kehidupan sehari-hari. Asuransi merupakan mekanisme proteksi finansial yang dirancang untuk mengurangi dampak kerugian yang tidak terduga. Motivasi di balik asuransi adalah untuk berbagi risiko di antara banyak orang, sehingga beban kerugian individu dapat diminimalkan. Asuransi diatur oleh hukum dan peraturan yang ketat untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga integritas industri. Perusahaan asuransi mengelola risiko melalui aktuaria dan analis data yang kompleks, serta menyebarkan risiko di antara banyak pemegang polis. Sebaliknya, perjudian dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial cepat melalui pengambil risiko yang disengaja. Tujuannya bukan untuk mengelola risiko, melainkan untuk mengeksploitasi peluang dengan harapan memenangkan taruhan. Dengan demikian, menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan mendasar antara asuransi dan perjudian. Asuransi adalah alat yang legitimate dan bermanfaat untuk mengelola risiko, sedangkan perjudian mengandung risiko yang lebih besar dan dapat membawa konsekuensi negatif jika tidak dilakukan dengan bijak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.